Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Wahyu Helmi Dimayanti Sukiswo sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas C dan teman-teman semua, kami dari kelompok G akan memaparkan materi mengenai Financial Performance Measures and Their Effect atau ukuran kinerja keuangan dan dampaknya. Sebelum kami lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Fitri Nadia Salsabila dengan NPM 065, Fadilah Miftahul dengan NPM 080, Anggia Jaloseva dengan NPM 082, Salma Fitria Mufida dengan NPM 207, Kayana Ihsan Al-Fatihah dengan NPM 258, dan Widya Prestika dengan NPM 294. Baik, masuk materi yang pertama mengenai value creation atau penciptaan nilai. Dijelaskan secara umum bahwa tujuan organisasi nirlaba adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan yang memiliki beberapa batasan seperti mematuhi undang-undang dan memberikan perhatian yang cukup kepada karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Di dalam konteks ketat nilai perusahaan, dikatakan bahwa nilai aset ekonomi apapun dapat dihitung pada waktu tertentu dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang dihasilkan oleh perusahaan, di mana tingkat diskonto mencerminkan nilai waktu uang dan juga risiko. Oleh karena itu, memaksimalkan pendapatan ekonomi merupakan cara yang tepat dan juga alternatif untuk merumuskan tujuan keuangan dasar perusahaan, yaitu dengan memaksimalkan nilai. Materi selanjutnya yaitu ukuran kinerja pasar. Salah satu cara untuk menilai perubahan nilai adalah dengan menggunakan pengukuran kinerja pasar yang didasarkan pada perubahan nilai pasar perusahaan atau jika dividen juga dipertimbangkan dan pengembalian kepada pemegang saham. Pengukuran pasar memiliki daya tarik yang luas karena memberikan indikasi perubahan nilai perusahaan secara langsung. Kesesuaian pengukuran tersebut dapat meredakan tekanan politik yang mungkin ditimbulkan oleh pihak luar terhadap perusahaan. Untuk perusahaan yang diperdagangkan secara publik dan terdaftar di bursa, nilai pasar tersedia secara tepat waktu atau harian. Nilai tersebut tepat dengan kata lain tidak ada atau sedikit kesalahan acak, dan relatif akurat yaitu tidak ada atau sedikit bias sistematis dengan asumsi lingkungan informasi yang efisien. Dan nilai tersebut biasanya objektif atau tidak dapat dimanipulasi oleh manajer yang kinerjanya sedang dievaluasi. Pengukuran pasar memiliki keterbatasan yaitu yang pertama terkendala masalah pengendalian. Ukuran pasar umumnya hanya dapat dipengaruhi secara signifikan oleh beberapa manajer puncak dalam organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang sangat penting. Karyawan yang berada di bawah level manajemen yang tinggi biasanya memiliki dampak yang sangat kecil pada harga saham. Penilaian pasar saham dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer seperti perubahan aktivitas makroekonomi, kebijakan moneter, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tidak menggambarkan kinerja sesungguhnya. Meskipun nilai hanya mewakili ekspektasi, dan hal ini dapat beresiko untuk insentif dasar yang diperkirakan karena perkiraan tersebut mungkin tidak terwujud. Penilaian pasar tidak selalu sepenuhnya mencerminkan nilai dasar perusahaan, oleh karena itu keputusan atau transaksi pada hari tertentu seperti pemberian atau pelaksanaan opsi saham dapat dipengaruhi oleh perbedaan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu berpotensi gagal mencapai kesesuaian. Pasar tidak selalu memberikan informasi yang baik mengenai rencana perusahaan dan prospeknya, baik itu aliran kas masa depan maupun resikonya. Untuk alasan persaingan, perusahaan seringkali menghilangkan informasi mengenai produktivitas R&D, strategi penetapan harga dan sumber daya, serta kualitas produk dan proses sebagai sebuah rahasia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai accounting measure of performance atau pengukuran kinerja akuntansi. Nah, secara tradisional sebagian besar organisasi atau perusahaan ini itu mendasarkan evaluasi dan penghargaan manajer mereka pada ukuran keuangan ringkasan berbasis akuntansi standar, di mana di sini itu ada dua bentuk dasar ukuran kinerja ringkasan atau laba bersih berbasis akuntansi. Yang pertama itu ada residual measure atau ukuran residual, seperti laba bersih, laba operasi, laba sebelum bunga, pajak depresiasi, dan amortisasi. Yang kedua itu ada ratio measure atau ukuran rasio, seperti laba atas investasi, laba atas ekuitas, laba atas aset bersih, atau laba atas modal yang disesuaikan dengan resiko. Nah, ukuran-ukuran ini tuh biasanya berasal dari aturan yang ditetapkan oleh pembuat standar untuk tujuan pelaporan keuangan.
Selanjutnya mengenai advantage of accounting based measurements atau keuntungan pengukuran berbasis akuntansi. Yang pertama itu ada accounting profit and returns can be measured on a timely basis in short time period relatively, precisely, and objectively. Jadi keuntungan dan laba akuntansi ini dapat diukur secara tepat waktu dalam jangka waktu pendek, secara relatif tepat dan objektif. Dalam hal ini tuh aturan akuntansi untuk menetapkan arus kas masuk dan keluar untuk periode waktu yang sangat pendek ini telah ditetapkan dan dijelaskan dengan sangat rinci oleh pembuat aturan akuntansi seperti Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Amerika Serikat. Nah, dimungkinkan untuk mengukur laba akuntansi dalam periode waktu yang pendek ini seperti sebulan dengan presisi yang cukup tinggi. Yang kedua itu ada conceptually in accordance with the organization goal of maximizing profit. Jadi secara konseptual sesuai dengan tujuan organisasi untuk memaksimalkan keuntungan. Di mana ukuran akuntansi ini setidaknya itu secara konseptual sesuai dengan tujuan organisasi untuk memaksimalkan laba. Yang ketiga itu ada usually can be largely controlled by the manager whose performance means are being evaluated. Jadi biasanya itu sebagian besar ini dapat dikontrol oleh manajer yang kinerjanya itu sedang dievaluasi. Langkah-langkah ini itu dapat disesuaikan dengan batasan kewenangan masing-masing level manajer, dari CEO hingga level manajemen yang lebih rendah. Nah, dengan demikian, manajer entitas ini biasanya bertanggung jawab atas lebih sedikit item laporan laba rugi dan neraca yang dapat mereka kendalikan dibandingkan dengan manajer yang memiliki lebih banyak wewenang di hierarki organisasi. Yang keempat itu ada accounting measure are understandable. Jadi, ukuran kinerja akuntansi ini dapat dipahami. Nah, mengapa? Karena akuntansi ini merupakan mata kuliah standar di setiap sekolah bisnis dan para manajer ini telah menggunakan pengukuran tersebut begitu lama sehingga mereka ini sangat memahami apa yang diwakili oleh pengukuran tersebut dan bagaimana pengukuran tersebut ini dapat dipengaruhi setidaknya itu pada tingkat konseptual jika tidak sepenuhnya pada tingkat teknis akuntansi. Dan yang keempat itu ada accounting measure of performance and inexpensive. Jadi ukuran kinerja akuntansi ini tidak mahal karena sebagian besar perusahaan ini harus mengukur dan melaporkan hasil keuangan pada pengguna luar, khususnya ketika perusahaan tersebut itu diperdagangkan secara publik tetapi juga di banyak negara ketika melebihi ukuran tertentu dan memerlukan audit. Selanjutnya ini mengenai alasan mengapa ukuran laba akuntansi ini gagal mencerminkan pendapatan ekonomi secara sempurna. Yang pertama itu ada accounting system are transaction oriented. Jadi sistem akuntansi ini berorientasi pada transaksi. Yang mana laba akuntansi kan pada dasarnya ini merupakan penjumlahan dari dampak transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Yang mana sebagian besar perubahan nilai yang tidak menghasilkan transaksi ini tidak diakui dalam laba akuntansi. Yang kedua itu ada laba akuntansi ini sangat bergantung pada pilihan metode pengukuran. Seperti memilih metode penyusutan dengan metode garis lurus maupun dengan metode saldo menurun ganda. Yang ketiga itu ada laba akuntansi berasal dari aturan pengukuran yang seringkali bias secara konservatif. Nah, di sini 18 aturan akuntansi mengharuskan pengakuan keuntungan dan pendapatan secara perlahan, namun pengakuan biaya dan kerugian ini secara cepat. Yang keempat ini ada perhitungan keuntungan mengabaikan beberapa nilai ekonomi dan perubahan nilai yang dirasa akuntan tidak dapat diukur secara akurat dan objektif. Yang kelima itu ada laba ini mencerminkan biaya modal pinjaman melalui pengurangan bunga namun mengabaikan biaya modal ekuitas. Yang keenam itu ada laba akuntansi mengabaikan resiko dan perubahan resiko. Perusahaan atau entitas dalam perusahaan yang tidak mengubah pola atau waktu perkiraan arus kas masa depan ini namun menjadikan arus kas ini lebih pasti atau kurang beresiko ini telah meningkatkan nilai ekonominya, dan sebaliknya perubahan nilai ini tidak tercermin dalam laba akuntansi. Dan yang terakhir, yang ketujuh ini angka keuntungan juga berfokus pada masa lalu, yang mana nilai ekonomi diperoleh dari arus kas masa depan dan tidak ada jaminan bahwa kinerja masa lalu ini merupakan indikator
kinerja masa depan yang dapat diandalkan. Materi selanjutnya adalah Return on Investment Measures of Performance. Suatu organisasi dikatakan terdesentralisasi ketika wewenang untuk mengambil keputusan didorong turun ke level yang lebih rendah dalam sebuah organisasi. Ketika desentralisasi dilakukan menurut jalur wewenang fungsional seperti produksi dan pemasaran, pusat tanggung jawab biasanya adalah pusat biaya dan pendapatan, bukan pusat keuntungan atau investasi. Pembagian menjadi divisi memberikan beberapa keuntungan. Ketika suatu organisasi dibagi menjadi beberapa divisi, manajer lokal menjadi ahli dalam produk dan pasar mereka, dan mereka mampu membuat keputusan yang tepat dan lebih cepat. Karena mereka mengendalikan kesuksesan mereka sendiri sampai tingkat yang signifikan, manajer lokal kemungkinan besar akan lebih termotivasi dan berjiwa wirausaha. Return on Investment atau ROI adalah resiko keuntungan dan kerugian dari suatu investasi yang dibandingkan dengan jumlah uang yang diinvestasikan. Perusahaan yang dibagi menjadi divisi biasanya menggunakan beberapa bentuk ukuran ROI untuk mengevaluasi kinerja suatu divisi. Berikut adalah formula chart yang menunjukkan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi ROI atau Return on Investment. Faktor-faktor ini dapat diuraikan lebih lanjut menurut produk, wilayah geografis, segmen pelanggan, atau tim penjualan. Bentuk rasio tipe ROI yang digunakan perusahaan sangat bervariasi. Begitu pula dengan label yang mereka gunakan untuk ukuran pusat investasi di garis bawah. Di antara yang paling umum adalah Return on Investment, Return on Equity, Return on Capital Employed, dan Return on Net Asset. Untuk entitas atau divisi tertentu, perusahaan mungkin menggunakan Return on Controllable Assets untuk memperhitungkan aset atau modal yang dapat dikendalikan oleh manajer entitas atau divisi sesuai dengan investasi yang mereka wewenangkan. Mengandalkan pengukuran ROI secara berlebihan dalam sistem pengendalian hasil dapat menimbulkan beberapa masalah. Salah satu masalahnya adalah pembilang dalam pengukuran ROI adalah laba akuntansi. Dengan demikian, ROI memiliki semua keterbatasan pengukuran laba seperti kecenderungan untuk menghasilkan miopia manajemen dan bentuk umum dari perpindahan perilaku. Keterbatasan yang kedua adalah kecenderungan pengukuran untuk mendorong suboptimalisasi. Fokus yang sempit pada ROI dapat menyebabkan manajer divisi membuat keputusan yang meningkatkan ROI divisi meskipun keputusan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan global sebuah perusahaan, yaitu keputusan yang tambah optimal secara lokal saja, mungkin tidak optimal secara global. Terakhir, pengukuran ROI terkadang memberikan sinyal yang menyesatkan tentang kinerja pusat investasi karena kesulitan dalam mengukur bagian aset tetap dari penyebut. Sinyal yang menyesatkan ini dapat menyebabkan keputusan investasi dan evaluasi kinerja yang buruk. Untuk materi yang selanjutnya, miopia investasi dan operasional. Miopia investasi adalah fakta bahwa manajer holding dapat dimintai pertanggungjawaban atas laba dan pengambilan jangka pendek yang mendorong manajer untuk mengurangi atau menunda investasi yang menjanjikan imbalan dan periode pengukuran di masa depan, bahkan ketika investasi tersebut jelas memiliki NPV positif. Sedangkan miopia operasional membuat keputusan operasional untuk mengalihkan pendapatan lintas periode bahkan ketika secara jangka panjang. Miopia itu datang dari dua masalah dengan pengukuran akuntansi. Yang pertama, bias komparatif, dan yang kedua, abai mereka terhadap aset tidak berwujud dengan hasil yang predominan terhadap masa depan. Efek motivasi dari aturan pengukuran tersebut salah satunya karena manajer yang termotivasi untuk menghasilkan laba atau pengembalian akuntansi dapat melakukannya dengan tidak melakukan investasi yang berharga. Laba dan keuntungan periode berjalan dengan menghancurkan niat baik yang telah dibangun dengan pelanggan, pemasok, karyawan, dan sebagainya. Kepuasan pelanggan dapat berkurang. Biaya perbaikan layanan atau pengembalian produk oleh pelanggan dapat meningkat, dan beberapa karyawan dapat kehilangan motivasi dan tergoda untuk keluar. Next, mengenai pengukuran pendapat residual sebagai solusi yang mungkin untuk masalah pengukuran ROI. Pendapat residual dihitung dengan mengurangi laba dengan biaya modal untuk aset bersih yang terikat pada entitas atau divisi pusat investasi. Modal dibebankan pada tingkat yang sama dengan biaya modal perusahaan rata-rata tertimbang.
Jadi jika beban pendapatan residual dibuat sama dengan tingkat pengembangan investasi perusahaan yang diisyaratkan, maka ukuran pendapatan residual memberikan semua manajer divisi intensif yang sama untuk berinvestasi. Dengan demikian mengatasi masalah suboptimalisasi yang melekat dalam ukuran ROI. Pendapatan residual juga mengatasi masalah suboptimalisasi jenis pembiayaan dengan mempertimbangkan biaya pembiayaan utang dan ekuitas dengan menggunakan biaya model perusahaan rata-rata tertimbang. Pendapatan residual menghilangkan godaan manajer untuk meningkatkan leverage entitas mereka melalui pembiayaan utang. Salah satu firma konsultan merekomendasi sebuah ukuran yang disebut dengan economic value added yang menghubungkan beberapa modifikasi model akuntansi standar dalam ukuran jenis pendapatan residual. Rumus EVA generik ini adalah EVA sama dengan laba operasional bersih setelah pajak yang dimodifikasi, total modal yang dimodifikasi dikali dengan laba operasional bersih tertimbang. EVA ini mengatasi beberapa kelemahan yang diketahui dari ukuran laba atau laba akuntansi. EVA seharusnya lebih mencerminkan pendapatan ekonomi daripada laba akuntansi dalam banyak situasi. EVA seharusnya mengurangi masalah miopia investasi yang dibahas di atas karena EVA melibatkan kapitalisasi jenis pengeluaran diskresioner terpenting yang mungkin ingin dipotong oleh manajer jika mereka ditekan untuk mendapatkan laba. EVA juga memiliki semua keuntungan dari ukuran jenis pendapatan residual.